Sekarang berarti ini pertemuan terakhir yang kita bahas inkompatibilitas ya. Iya, Bu. Kemarin sudah dikumpulkan ke Bu Ninis ada 6 ya. Betul nggak? Iya, Ibu. Coba saya lihatnya. Kita mulai dari yang fisik ya. Ada kelompok 5 dan 6. Itu adalah inkompatibilitas fisik. Yang kelompok 5, siapa kelompok 5? Kelompok 5 topiknya apa? Yang 5 siapa? C5 kalau saya cek di saya, hmm, mana ini namanya kok nggak muncul di PPT-nya? Di PPT-nya namanya kok nggak ada ya? Oh ada. Aldilia. Aldilia. Tak lihat. Mana Aldilia? Hadir, Ibu. Yuk, coba kita mulai kelompok 5 yuk. Baik, sebentar, Ibu. Oke, kita lihat yang fisik ya. Yang mau mempresentasikan siapa? Bentar, Ibu, terjadi kendala sepertinya. Kenapa? Mau Bu Ninis bantu share, ta? Boleh? Oke ya, saya coba ya. Oh, kelihatan enggak? Udah kelihatan? Sudah, Ibu. Ini ya, betul? Iya, Betul, kayaknya. Dil? Ini siapa Betul, Ibu. kelompok? Oh ya, weh, silakan. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Nanti kamu, saya yang langsung lanjut ke Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Ibu Ninis selaku dosen pengampu mata kuliah farmaseutika dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan inkompatibilitas fisika. Ibu izin slide selanjutnya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang definisi dari inkompatibilitas itu apa. Inkompatibilitas adalah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan dari waktu mencampur bahan obat-obat tanpa adanya perubahan susunan kimia. Inkompatibilitas fisika yang diamati terbatas merupakan serbuk menjadi lembab atau basah sehingga dapat mempengaruhi stabilitas dari racikan serbuk yang dibuat. Faktor terjadinya inkompatibilitas ialah terjadinya inkompatibilitas yaitu jika beberapa obat diberikan di jalur intravena yang sama atau dilakukan pencampuran dalam satu wadah sehingga menjadikan reaksi yang tidak diharapkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ananda Putri Echa. Dipersilahkan.
faktor terjadinya inkompatibilitas fisika. Inkompatibilitas fisik terjadi ketika obat dicampurkan menimbulkan reaksi yang berubah secara fisik. Jika terjadi, presipitasi akan terbentuk di jalur intravena sehingga memberikan dampak berupa obat dengan kadar yang kurang. Tempat injeksi yang terjadi inflamasi dan tubuh dapat terkontaminasi partikel yang tidak selaras dengan kebutuhan tubuh dan dapat menimbulkan permasalahan. Contoh inkompatibilitas fisika. Yang pertama, bisa meleleh atau menjadi basah. Terjadi karena titik lebur suatu campuran lebih rendah daripada titik lebur suhu kamar. Yang kedua ada penggaraman atau salting out. Penggaraman adalah pengurangan kelarutan suatu zat dengan menambahkan garam-garam atau zat yang dapat larut dalam larutannya. Yang ketiga ada tak dapat larut dan tidak mencampur. Campuran yang tidak homogen disebabkan pada pencampuran zat-zat padat dan zat-zat cair. Zat padat tersebut tidak dapat larut dalam zat cair yang tidak bisa bercampur. Yang keempat ada adsorpsi. Semua peristiwa adsorpsi belum bisa dianggap sebagai suatu peristiwa fisika murni karena didapat ada reaksi kimia berupa pertukaran ion pada zat-zat tersebut. Metode perbaikan inkompatibilitas fisika. Inkompatibilitas fisika dapat diperbaiki dengan satu atau lebih metode, yaitu urutan percampurannya. Yang pertama, perubahan pelarut, kedua, perubahan bentuk bahan, ketiga, perubahan volume. Pilihan bahan pengemulsi dan suspensi agent. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, boleh kami terima pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ayo, coba siapa yang mau tanya? Ini no yang pembaca kan 3 orang toh, tapi suaranya no bagus, bagus. Ternyata anak-anak suaranya bagus-bagus ya. Ini perluan ini. Perlu jadi hostnya di podcast ini kayaknya. Ya, Adil ya. Ada Adil, Amara, terus tadi siapa satunya? Ananda Putri Esa, Bu. Suaranya bagus-bagus sih, Kak Ananda, Amara, Adil ya. Ini kelompokmu kok kayak jumlahnya kok cuma 3 ya? Sebenarnya Satu satu lagi Bu Desi. Ya, Desi mana Desi? Saya, Ibu. Oh iya ya, oke oke. Ya, kalau boleh Bu Ninis tanya, ini kemarin berarti materinya ngambil di jurnal tertentu apa enggak, Nak? iya Ibu, kami ambil dari jurnal. Oh, jurnal ya, ambil di jurnal. Satu jurnal kan? Kalau boleh tahu Bu Ninis jurnalnya apa ya, Nak? Kebetulan kami ngambil berbagai jurnal Bu, karena satu jurnal menurut kami kayak kurang lengkap gitu. Oh gitu. Makanya saya lihat ini kayaknya tidak satu jurnal karena kalau saya lihat ini jadi begini. Yang namanya inkompatibilitas itu pokok gak bisa campur kan gitu ya. Nah, di sini ada contoh 4 ini dia teman kelompok 5 itu ngambil dari beberapa jurnal terus ketemu 4 ini kan. Salah 4 dari banyak OTT fisika. Ini kan masih salah 4 ini ya. Nah, sekarang saya pengen tahu yang poin pertama. Itu kan kata-kata meleleh atau menjadi basah karena titik lebur suatu campuran lebih rendah daripada titik lebur suhu kamar. Kira-kira yang bisa menyampaikan ini tuh maksudnya kalau dari ini biar kelompok 5 ya misalnya. Taruh dari kelompok 5 itu kalau misalnya mau menjelaskan ke temannya gitu, no, itu seperti apa? Yang meleleh ini. Maksudnya seperti apa? Maksudnya biena. Maksudnya apa?
meleleh atau menjadi basah. Pada saat kemarin praktikum farmasetika, pernah nggak ada bahan dicampur terus basah? Bahannya sendiri kering, terus dicampur basah. Pernah yang di farmasetika dipraktekkan nggak? Biasanya campuran ini ada contohnya ini kalau di prakteknya. Ingat Ada nggak? Ibu, Oh, ingat apa Ibu. Des kemarin? Ada sediaan suppositoria, ovula. Nah, itu kan sediaan. Kalau waktu di lab. Nah, sekarang coba lihat ini, sebentar. Saya ambilkan ini. Bentar. Saya share. Kalian pernah mendengar ini? Kelihatan nggak ya gambar saya ini ya? Masuk di layar nampak nggak? Cukup terlihat Nampak, Ibu. Ibu. Oke. Saya coba lihat definisi ini. Ini ChatGPT-nya kelihatan? Terlihat, Ibu. Ini saya lihat jalan pintas ya. Harusnya tidak boleh dilakukan. Biar nanti cepat tahu ini artinya. Coba dibaca. Dah. Inilah definisinya. Campuran eutektik adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk suatu sistem yang memiliki titik lebur lebih rendah dibandingkan titik lebur masing-masing. Jadi kalau ada bahan sendiri kering, lek dicampur, tahu-tahu titik leburnya berubah. Karena meleleh itu artinya kenapa? Meleleh itu artinya titik leburnya lebih rendah daripada titik lebur masing-masingnya itu. Lah titik leburnya ini di sini tadi saya tutup dulu ya, PPT-nya saya share lagi. Karena apa? Sorry. Kelihatan toh? Titik leburnya lebih rendah daripada suhu kamar. Contohnya begini, tahu es batu ya? Tahu, Ibu. Es batu itu kalau di suhu ruangan meleleh toh? Tapi kalau di dalam freezer membeku karena suhu kamarnya ini memang dingin kan gitu. Nah, nanti pada contoh meleleh ini adalah contohnya adalah campuran eutektik. Kalau nanti suatu saat kalian mau nambah bahan A ditambah B kok meleleh, maka itu terbentuklah campuran yang namanya eutektik. Ini adalah inkompatibilitas secara fisika. Gampangnya begitu. A serbuk, B serbuk, tapi A ditambah B jadi meleleh. Karena titik leburnya yang lebih rendah mereka campurannya itu. Ya, oke. Nah, sekarang coba lihat yang poin ke bawah ini. Apa, Des? Yang bawahnya itu, Des? Penggaraman salting out. Nah, sekarang Bu Ninis tanya, pernah mendengar kata salting out, salting in? Tahu? Pernah nggak?
Salting out, salting in gitu pernah dengar nggak? Waktu di materi sebelumnya, waktu materi membicarakan tentang bentuk sediaan solid, liquid, pernah dengar? Nah, jadi gini nak, penggaraman itu salt itu kan garam. Nah, kalau salting in, jadi misal sekarang, saya punya bahan A, harus dibuat larutan, saya larutkan dari dalam air, dia nggak larut. Karena ini senyawanya basah. Terus kamu menambah senyawa asam. Lah asam ditambah basah itu jadi garam. Sediaan yang campuran jadi garam ini jadi larut. Itu namanya salting in. Nah, jadi kalau suatu saat kalian mau membuat sediaan larutan, tapi ternyata kelarutan bahannya ini jelek, maka kadang-kadang ada langkah yang dilakukan untuk membuat bentuk garam. Salah satu cara atau modifikasi meningkatkan kelarutan adalah penggaraman ini. Nah, kalau saya ngomong garam gitu, yang terbayang itu apa gitu? Garam di rumah kan? Kalau garam di rumah itu larut apa enggak nak di dalam air? Larut enggak di Larut, dalam? Ibu. Larut, Larut, karena Ibu. senyawa garam itu adalah larut dalam air. Jadi kalau misalnya di lab itu ada kodein HCl. Kodein itu senyawa basah. Nah, kalau kodein HCl itu dibuat dari kodein ditambahi dengan HCl. Tapi itu ada reaksi tertentu sehingga menjadi senyawa garam kodein HCl. Nah, kodein HCl itu lebih larut di dalam air. Jadi nanti kalau kalian suatu saat ketemu dengan senyawa, ini apa ini? Garam, dia larut dalam air. Nah, proses menyampur senyawa supaya menjadi garam itu yang disebut dengan salting. Kalau salting in itu artinya membentuk garam terus larut. Nah, kalau salting out ini kebalikannya. Jadi ini di sini disebutkan pengurangan kelarutan suatu zat dengan menambahkan garam atau yang zat yang dapat larut dalam larutannya. Jadi kamu punya A, tidak larut dalam air. Kamu menambahkan B, yang kebetulan ini jadi garam. Senyawanya larut, itu namanya salting in. Kalau salting out, barang ini sudah larut, A ini larut. Tetapi dengan menambahkan sesuatu, sehingga terbentuk garam yang membuat yang harusnya larut tadi, ini pecah gitu loh, Nak. Salting out itu, kalau misalnya tadi Bu Ninis bilang, ini kodein, ditambah HCl. Jadi kodein HCl larut. Nah, kodein HCl itu kalau nanti ditambah dengan natrium hidroksida gitu misalnya, HCl-nya akan berikatan hidroksida. Kodeinnya ngendap lagi. Nah, itu namanya salting out. Jadi, kalau mau menambah senyawa tertentu, kalau ternyata nanti tahu-tahu mengendap, siapa tahu mula-mula sudah jadi garam, tapi pasangannya ini diambil orang, kan dia sendiri lagi. Jadi kalau misalnya sekarang ada A, tidak larut, kamu pasangkan dengan B, jadi garam, larut kan? Tahu-tahu datang C. C itu suka sama si B, kan berarti C-nya ngambil B loh. Terus A-nya sendiri lagi. Kalau sudah sendiri, maka dia akan mengendap. Itulah yang namanya salting out. Ya. Jadi garamnya itu kepisah gitu loh, dilepas gitu. Nah, nanti kalian akan lebih paham kalau bentar, saya coba carikan contoh salting out. Ini soalnya banyak apa ya? Saya biar nggak capek ChatGPT. Salting out.
Saya lihat definisinya. Aduh. Ini apa ini kalau misalnya? Salting out. Dikenal juga dengan pengendapan garam. Nah, adalah misalnya kamu Bu, aku nggak bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya seperti ini, kamu menangkap terjemahannya apa? Salting out gitu. Sampai berhenti di sini aja. Sampai berhenti nih. Is a purification technique that utilize the reduced solubility. Ini apa itu? Reduced solubility itu apa? Reduced solubility. Reduce itu apa, nak? Apa, nak? Solubility apa solubility? Ayo tanya apa? Mengisolasi. Translate boleh. Apa, nak? Mengisolasi. Solubility? Larutan. Apa, nak? Kelarutan. Kalau reduce solubility? Apa, Dik? Reduce? Apa? Reduce. Apa reduce? Mengurangi kelarutan. Mengurangi kelarutan. Jadi kalau salting out itu mengurangi kelarutan. Coba kita lihat. Kalau salting in. Salting in. Coba kita lihat salting in. Ini. Kalau salting in apa, nak? Apa di sini? Salting in refer to the effect where increasing to ionic strength of a solution increases. Apa itu? Increases the solubility of a solute. Apa ini? Meningkatkan kelarutan. Iya, meningkatkan. Jadi kalau salting in itu kita mengupayakan supaya kelarutannya meningkat. Senang ini kita. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar kalau di dalam satu formula ternyata dia itu sudah bentuk garam manis, sudah larut. Tapi tahu-tahu ada bahan lain yang membuat ini salah satu membuat senyawanya garam ini pecah lagi, maka dia ngendap lagi, itu namanya salting out gitu. Berarti kalau misal saya tanya, kira-kira pada saat membuat larutan kamu mengharapkan salting in atau salting out? Mengharapkan apa, Dik? Salting in apa salting out? Apa? Mengharapkan apa? Salting. Kamu kalau mau membuat larutan pengennya salting in atau salting out? Apa, nak? Salting ini. Iya, salting in supaya larut. Makanya hati-hati kalau sedang membuat larutan, di situ ada garam, kamu lihat bahan-bahan yang lain. Apakah bahan lain ini tak tambahkan mareh jadi salting out? Jangan ditambah nih. Karena nanti kelarutannya jadi turun. Oke, bisa diterima begitu ya. Misal sekarang ada satu bahan, kebetulan dua bahan ini salting in, kan enak, kamu mesti jadi larutan nanti. Jadi pesan saya kalau biasanya kalau sediaan larutan itu kan paling seneng mahasiswa karena mesti jadinya orang karek ngelarutkan. Tapi ingat kalau komposisinya banyak harus diwaspadai. Siapa tahu salting out. Loh Bu, kalau misalnya ini sudah terlanjur saya buat resepnya harus itu yang dikerjakan. Ya jangan dibuat larutan, nak. Karena bahannya sudah nggak larut. Berarti dibuat apa? Kalau bahannya tidak larut. Sediaan apa kalau bahannya nggak larut? Ayo, bahannya tidak larut jadi apa namanya? Yang kemarin Bu Nini sampaikan, kalau bahan obatnya larut jadi solusio, bahan obatnya tidak larut. Berarti kamu pasti harus buat sediaan apa nanti? Emulsi.
Emulsi? Emulsi. Emulsi? Kalau emulsi harus ada minyaknya, sayang. Satunya? Suspensi. Suspensi, gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur ini mesti salting out, Bu. Tapi ini harus saya tambahkan, Bu. Ya nggak apa-apa, sediaannya bukan larutan. Masih ada solusi. Nah, ya, masih ada solusi, ada jalan. Karena itu tadi, temanmu kan juga menjelaskan begitu, nak. Nah, ini coba. Misalnya ini tidak larut lah, coba. Ini. Ini kan bisa diperbaiki, kan? Perbaikannya, perubahan pelarut. Atau perubahan bentuk sediaan, itu maksudnya tadi seperti itu. Jadi Bu Ninis mau menjelaskan bahwa kalau suatu saat terjadi permasalahan di inkompatibilitas, itu bukan harus salah satunya dibuang. Bentuk sediaannya dirubah aja. Kalau dia nggak bisa larut, ya ojo digawe larutan. Tapi dibuat suspensi. Gitu maksudnya. Oke ya, bisa diterima ya. Jadi itu yang dimaksud dengan inkompatibilitas itu seperti itu. Masih ada solusi. Ini kan di kelompok 5, ini kan sudah menyampaikan bahwa ini loh inkompatibilitas fisik itu masih bisa diperbaiki kok. Bukan akhir dari segalanya, bukan. Masih bisa diatasi. Kalau masih bisa diatasi, karena kalau sudah nggak bisa ya salah satu dibuang aja kan gitu. Tapi itu masih bisa diatasi, itu salah satunya ya salting out itu bisa diatasi. Kalau yang eutektik tadi gimana Bu cara ngatasinya Bu? A, kering. Ini mau dibuat sebuk ini Bu. B, sajane kering. Nek dicampur kok jadinya basah Bu. Kalau sediaannya larutan ya malah demen, kan jadi larut. Tapi kalau sediaannya kering, ya ditambah dengan pengering kan. Kalau membuat sebuk atau bedak tabur kan enggak apa-apa. Basah ya ditambah dengan tali kan sudah selesai. Bisa diatasi gitu. Ya, oke ya. Bisa diterima? Ya, jadi untuk inkompatibilitas fisik itu seperti itu, Nah, yang mengangkat inkompatibilitas fisik ini kan ada 2 kelompok. Kalau saya lihat kelompok yang satunya, yang kelompok 6 itu siapa ya? Kelompok 6, kelompok siapa ini ya? Saya, Ibu. Anggita. Ya, enggak? Iya, Ibu. Nah, kalau Anggita ini tadi sempat disampaikan juga. Nah, sekarang kalau di kelompoknya Anggita, coba Anggita bisa share? Minta tolong Kelompoknya sekalian, Ibu. dalam. Oh, sama saya sekalian ya. Iya. Oke. Siap. Tak bukanya. Ini tak? Kelihatan? Iya, Ayo, Ibu. nak. Belum, Ibu. Oh, belum. Aku yang salah kayak Oh, belum. Sudah? Ini anu ya tadi. Iki tadi. Bener ya? Itu tadi ya? Betul, Ibu. Oh, ya wes. Oke. Coba. Ini apa yang diangkat coba? Ayo, silakan dibaca sebentar biar nanti Bu Nilis yang bantu jelaskan. Baik, sebelumnya inkompatibilitas fisika adalah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan pada waktu pencampuran bahan obat-obatan tanpa ada perubahan susunan kimia yang dapat melibatkan perubahan fisik obat seperti terbentuknya endapan, perubahan warna, dan lain-lain. Untuk metode pengujian akan disampaikan teman saya yaitu Ayunda. Metode pengujian. Yang pertama, sediaan parenteral yang dicampur dalam sediaan berisi 2 atau lebih sediaan parenteral.
Yang kedua, digunakan untuk pasien rawat inap. 3, diamati hingga selesai diberikan kepada pasien rawat inap kriteria eksklusi. 4, sediaan parenteral yang dicampur namun tidak digunakan kepada pasien rawat inap. 5, sediaan parenteral yang tidak teramati hingga selesai diberikan kepada pasien rawat inap. Metode pengumpulan data, observasi prospektif, objek observasi, hasil percampuran sediaan parenteral pengamatan, organoleptis terhadap performa inkompatibilitas fisika obat, warna, kekeruhan, endapan, kabut, kristal, analisis data, deskriptif, dan dibandingkan dengan literatur standar, Handbook on Injectable Drugs, pengkategorian hasil pencampuran. Selanjutnya, inkompatibilitas. Potensial, menurut literatur hasil yang dicampurkan inkompatibel secara fisik, endapan, kabut, kristal, perubahan warna. Aktual, terjadi perubahan fisik, endapan, kabut, kristal, perubahan warna, baik menurut literatur maupun hasil pengamatan. Yang terakhir, tidak terjadi inkompatibilitas. Piye nah? Apa? Pinggit. Ini terakhir slide terakhir. Kesimpulan, guys. Oke, yuk. Nah, baca gitu. Kesimpulannya, pencampuran sediaan parenteral di bangsal bedah saraf Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo menghasilkan inkompatibilitas potensial sebesar 0,45% dan inkompatibilitas aktual sebesar 2,55%. Inkompatibilitas aktual yang terjadi berupa kristal 0,17%, endapan 0,17%, dan kabut sementara 2,04% pada pencampuran phenytoin dengan NaCl atau ringer laktat. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini menarik ya. Tapi langsung saya ke kesimpulannya. Nah, kalau kelompoknya Anggita ini ngangkat ada satu jurnal tentang nyampur phenytoin. Nah, jadi gini, phenytoin itu dipakai untuk anti kejang. Phenytoin. Nah, kalau di sini phenytoin dengan NaCl atau ringer laktat gitu, itu kamu bayangkan NaCl-nya bentuknya apa sayang? Maksudnya sediaannya bentuknya apa? Ini orangnya rawat inap kan? Pasti bukan rawat jalan. Ini pasti rawat inap ini. Sekarang kalau misalnya saya tanya kelompoknya kita, kamu membayangkan ini itu di rumah sakit ngapain, terus ngapain gitu? Enggak kita. Kalau di dalam bahasamu gitu. Gimana? Dari kelompok 6. Piye nak? Bentar, Ibu. Piye bayanganmu piye? Ada sediaan namanya phenytoin. Sekarang kalian membayangkan sediaan phenytoin ini bentuknya apa? Nak? Bentuknya larut cairan atau bentuknya padatan? Cairan, Bentuknya Ibu, sepertinya. cairan. Oke. Siapa yang pernah sakit di rumah sakit diinfus, terus sama dokternya dikasih obat di dalam infusnya? Pernah atau pasti melihat? Dicampur nang infusnya itu loh sayang. Ya, Nah, pernah kan? Lah, penelitian itu lihat itu, nah. Jadi, coba kalau NaCl itu kan bentuknya cairan volume besar parenteral. Wes kalau kita ngomong infus lah, wes. Wes, kalau kita orang awam ngomongnya infus. Infus itu kan ada infus NaCl, ada infus ringer laktat. Nah, di dalam infus biasanya orang kalau sakit di rumah sakit, obat itu kan ada yang dimasukkan. Jadi nyampur cairan infus dengan obat yang berupa cair. Nah, itu diamati. Nah, iki engko kira-kira
ada nggak inkompatibilitas fisika gitu. Jadi penelitian itu begitu. Jadi mengobservasi. Nanti infus iki lek tak tambahi fenitoin niku kira-kira bentuknya apa ya? Ada apa ya? Oh, ternyata kok kemungkinan ini aktualnya ada endapan, ada kristal, ada kabut. Ini aktualnya. Nah, sekarang di sini kan ada kata-kata inkompatibilitas potensial. Ada inkompatibilitas aktual. Itu maksudnya begini, nak. Inkompatibilitas potensial itu sebelum dicampur, apoteker itu sudah punya dugaan. Iki lek karo iki tak tambah itu kemungkinan potensinya sekian loh ini nanti terbentuknya inkompatibilitas. Jadi inkompatibilitas potensial itu adalah berdasarkan studi literatur kita, jurnal-jurnal terdahulu, kemungkinan terjadinya inkompatibilitas itu sekian persenan. Terus diteliti, dilalah setelah ditambah fenitoin, oh ternyata penelitian itu menghasilkan ada kristalnya, ada endapannya, tapi ini masih relatif tidak bermasalah. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Coba di sini kan ada. Data dikumpulkan secara observasi prospektif. Observatif itu cuma ngamati tok, nak. Jadi peneliti ini itu di rumah sakit itu ngamati. Terus prospek. Prospek itu artinya apa? Prospek itu artinya dia mengamati dan terus akan mendetek selama proses gitu. Itu namanya prospektif. Kalau retrofraktif itu nanti penelitiannya itu yang kemarin datanya. Kamu ngambil-ngambil data itu namanya retro. Nah, dari penelitian ini berarti kalian bisa membayangkan bahwa ada penelitian di mana orang mengamati apakah terjadi inkompatibilitas bila fenitoin dicampur di dalam infus. Jadi penelitian itu seperti itu, penelitian ini. Nah, nanti inkompatibilitasnya akan seperti apa ini? Ini tadi Bu Ninis bilang kan, yang aktual itu terjadi perubahan fisiknya ini. Kalau yang dimaksud potensial itu menurut literatur. Hasil yang dicampur, jadi apoteker yang berada di rumah sakit, bila kita mau melakukan pencampuran-pencampuran seperti ini, maka data literatur kita itu sebenarnya sudah ada, kan sudah banyak teori, sudah bisa baca jurnal. Apakah inkompatibilitas? Enggak. Kayaknya nanti inkompatibilitas deh. Kayaknya ada endapan, mungkin kabut, mungkin kristal, mungkin berubah warna. Tapi aktualnya ternyata apakah terjadi itu? Nah, di antara potensi ini tadi ternyata aktualnya mungkin terbentuk kristal, terbentuk endapan, terbentuk kabut. Tapi apakah ada perubahan warna? Tidak terbentuk perubahan warna. Tetapi potensinya ada gitu. Kalau potensi kan dugaan-dugaan kita. Kalau kita ngomong dalam penelitian, potensi itu adalah hipotesis, dugaan. Jadi kalau misalnya iki A karo B, iki lek tak campur dugaanku ngene. Nah, itu namanya inkompatibilitas potensial. Tapi setelah nanti misalnya siapa misalnya Ayunda ke lab dicampur tenanan. Lah itu namanya inkompatibilitas aktual gitu ya. Jadi apoteker itu kalau di rumah sakit pasti punya inkompatibilitas potensialnya, dia pasti sudah punya. Nah, jadi penelitiannya itu seperti ini ya. Tadi kalau penelitian kalau yang diangkat kelompok 5 itu kan lebih umum, general kan tadi. Nah, ini kenapa Bu Ninis minta untuk mempresentasikan ini loh di lapangan contohnya. Inkompatibilitas itu kayak ini. Kebetulan ada jurnalnya, jadi kan kelihatan. Phenytoin ditambah infus NaCl atau Ringer. Oke ya, bisa diterima ya. Contoh di lapangannya kayak gitu, karena saya nggak sempat mengajak ke lapangan, ya saya minta tolong jurnal ini untuk diterangkan kelompoknya kita. Oke, bisa diterima? Oke, kalau sudah bisa diterima, ada yang mau ditanyakan Kak?
bisa punya bayangan ya, inkompatibilitas fisika ternyata di lapangan begitu. Ini salah satu contohnya, gitu ya. Ya, oke. Sekarang silahkan dilanjutkan untuk inkompatibilitas kimia. Ada kelompok 7 dan kelompok 8. Berarti kayaknya kelompok 7 dulu ya. Nanti apakah kelompok 8 memungkinkan untuk presentasi apa enggak, karena kalau agak mirip nanti sudah cukup diwakili oleh kelompok 7. Nah, sekarang kelompok 7 itu kelompoknya Adelia. Iya, Del. Adelia, Alia, Aisyah, sama Alia. Namanya bagus-bagus. Ayo, nak. Gimana? Bu Denis bantu share lagi. Oke. Oh, sudah di-share sama Alia. Oke, silahkan Alia. Di slide show, nak. Baik, Ibu, apa sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Nurafifa selaku moderator dari kelompok 7. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang telah membantu untuk mengerjakan PPT ini dengan judul Inkompatibilitas Kimia. Baik, di sini ada Adelia Nimas Ayu Cahyani dengan NIM 10 12 30 04 dan ada Aisyah Elvi Ambarwati dengan NIM 10 12 30 03 dan saya sendiri yaitu Alia Nurafifa dengan NIM 10 12 30 11 dan Alia Senja Agustina dengan NIM 10 12 30 13. Baik, di sini ada pengertian dari inkompatibilitas yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adelia Nimas. Pada Adelia Nimas, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Inkompatibilitas merupakan suatu kejadian obat yang tidak tercampurkan secara fisika maupun kimia dan berakibat pada hilangnya potensi, meningkatnya toksisitas atau efek samping yang lain. Sedangkan stabilitas merupakan kemampuan dari produk untuk menyebabkan peracikan obat menjadi salah satu solusi mempertahankan kualitasnya. Pengujian stabilitas untuk menjamin identitas kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk, sehingga jika produk mengalami instabilitas, maka produk tersebut tidak dapat mempertahankan. Baik, selanjutnya ada perubahan pH dapat menentukan stabilitas suatu sediaan intravena. Perubahan pH yang melebihi batas yang dipersyaratkan dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kelarutan sehingga menyebabkan kekeruhan. Pada pencampuran AMP atau KAN didapatkan penurunan pH yang berbeda signifikan, pH kurang dari 0,05 dengan kelompok AMP atau AFI mulai jam ke-0 sampai jam ke-6. Perubahan pH ini terjadi disebabkan adanya reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini telah terbukti dikatalisis oleh ion hidroksida dekstrosa C6H12O6 diperkirakan menunjukkan efek katalitik yang sangat besar pada hidrolisis natrium ampisilin dan menurunkan stabilitas sekitar setengah bila dibandingkan dengan air steril ataupun natrium klorida 0,9%. Hal tersebut telah dibuktikan dan dianggap sebagai ketidakcocokan. Faktor lama durasi interaksi juga berpengaruh terhadap perubahan pH yang terjadi. Semakin lama durasi interaksi yang diberikan, maka semakin mengakibatkan penurunan pH sediaan pencampuran. Menurut ASHP Injectable Drug Information 2021 bahwa pencampuran ampicillin dalam dextrose dengan NaCl dapat berlangsung selama 1 jam sampai dengan 4 jam karena ampicillin dalam percampuran M larutan akan mengalami inkompatibilitas seiring lamanya waktu pencampuran.
Sehingga teori ini mendukung hasil pada penelitian ini bahwa didapatkan pengaruh signifikan antara durasi interaksi terhadap terjadinya kekeruhan, perubahan pH dan ukuran partikel yang terbentuk. Hasil bermakna dengan nilai P kurang dari 0,05 yang artinya inkompatibilitas fisik dan kimia dapat terjadi didasari dari durasi interaksinya. Semakin lama durasi interaksi, maka semakin berpotensi terjadinya inkompatibilitas fisik dan kimia. Baik, di sini terdapat beberapa jurnal yang kami pakai sebagai referensi untuk PPT kami, sehingga dapat disimpulkan dari PPT yang telah kami kerjakan tentang inkompatibilitas kimia, yaitu inkompatibilitas obat terjadi ketika obat tidak dapat bercampur secara fisik atau kimia, mengakibatkan efek negatif seperti hilangnya potensi obat atau peningkatnya toksisitas. Stabilitas obat penting untuk mempertahankan kualitasnya, dan perubahan pH serta lama durasi interaksi memainkan peran signifikan dalam terjadinya inkompatibilitas ini. Studi menunjukkan bahwa ampicillin dalam dextrosa menjadi kurang stabil dibandingkan dengan larutan lainnya, terutama setelah durasi pencampuran yang lebih lama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Makasih. Nah, ini menarik lagi nih juga. Ya. Ini topiknya mirip dengan yang kedua tadi. Tadi juga menyampur sediaan parenteral cair-cair tadi, ya, fenitoin tadi. Nah, kalau ini, Nak, ini sebenarnya bahan utamanya apa di dalam jurnal ini? Bahan utama yang mau disoroti apa ini? Bahan utamanya. Apa, Nak? Bahan utamanya apa ini? Obatnya yang apa itu? AMP itu apa? Ampicillin, Ibu. Ampicillin. Jadi ini tuh melihat ampicillin itu kalau saya larutkan ke dextrosa dengan saya larutkan ke air itu seperti apa ya kira-kira? Ternyata dia lebih mudah rusak dilarutkan di mana, Nak? Lebih mudah rusak yang dilarutkan di dextrosa apa di air? Di mana? Ayo. Ayo, di mana ini? Di dextrosanya, Ibu. Iya, di dextrosa. Loh, Bu, dextrosa itu kan gula, Bu. Maksudnya kalau misalnya kita sedang melakukan kamu apa? Mencampur dengan infus kan ada infus D5 kan, dextrosa 5%. Nah, ini tuh diteliti. Ampicillin itu sebenarnya tak larutkan air sama tak larutkan dextrosa, kira-kira mudah rusak mana? Oh, ternyata dextrosa. Loh, kenapa kok bisa rusak? Karena ada reaksi apa, Nak, itu? Reaksi apa ini? Yang membuat dia mudah rusak itu karena ada reaksi apa? Reaksi apa? Ampicillinnya mengalami apa kalau dilarut? Sekarang saya tanya, sediaan injeksi, kalau misalnya pernah tahu ampicillin ya, ampicillin, amoxicillin, itu kalau di pasaran, yang sediaan lewat oral, itu bentuknya apa, Nak? Bentuknya apa? Kalau ada orang minum ampicillin gitu, yang di pasaran, di luar. Tablet. Tablet, oke, betul. Kalau untuk anak-anak kecil, biasanya bentuknya apa, Nak? Bentuknya apa? Coba di stop share sebentar ya. Saya tak tunjukkan ini. Ini tunjukkan. Bentuknya apa, Nak? Kalau misalnya antibiotik yang untuk anak-anak, bentuknya apa? Bentuknya apa? Kalau yang antibiotik untuk anak-anak. Bentuknya apa, Nak? Kalau yang di luar.
Bentuknya apa? Pernah dengar sirup? Oke, benar, betul. Tapi sirupnya sirup bagaimana, Nak? Apakah sirupnya langsung sediaannya berupa sirup ataukah harus dilarutkan dulu di dalam air? Sirup kering itu. Harus gimana? Sirup apa, Nak? Dilarutkan dalam air. Iya, coba saya lihat gambar sirup kering. Nah, ini contohnya. Ini kan ampisilin nih. Ya, kita contoh nih ampisilin ini. Amok. Nah, ini. Amoksisilin ini. Ini lihatan bentuk enak. Kelihatan toh? Nah, ini bentuknya kering dulu. Karena itu kita nyebutnya kan sirup kering. Loh Bu, ngapain nggak ditambahi air sekalian Bu? Karena ampisilin itu atau amoksisilin itu atau antibiotik itu tahan air nggak? Tadi waktu disebutkan di kelompoknya Alia, tahan air nggak Alia? Di air tahan nggak? Ada durasinya kan tadi? Kalau durasinya panjang, dia makin akan bereaksi terhidrolisa. Jadi, mengapa bentuk sediaan sirup kering ini untuk antibiotik? Karena antibiotik itu akan mudah dihidrolisa di dalam cairan. Apalagi cairannya adalah yang mengandung dekstrosa. Ada gulanya, lebih mudah lagi nanti terhidrolisa. Berdasarkan penelitian tadi, coba saya tutup, kamu share lagi, Alia, punyamu ya. Coba. Coba. Iya, ini coba. Yang di kesimpulan, nah? Ada ya? Ada kesimpulannya? Yang kesimpulan saya buat sendiri, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa. Bawahnya ini, coba. Bawahnya ini. Bawahnya ini. Slide ini, bawahnya ini. Bawah, atasnya ini. Nah ini, coba dilihat. Bahwa pencampuran ampisilin dalam dekstrosa dengan NaCl dapat berlangsung selama 1 jam sampai 4 jam. Karena ampisilin dalam campuran akan mengalami inkompatibilitas seiring lamanya pencampuran. Dalam air aja dia terhidrolisa, tidak tahan, apalagi kalau cairannya itu ada dekstrosanya gitu. Nah, proses hidrolisanya akan lebih cepat karena dekstrosa ini akan berfungsi sebagai, coba lihat slide atasmu. Ya, coba dilihat. Ini kata-katanya apa? Nah, ini terbukti diapakan ini? Dikatalisis. Katalisis itu apa? Dikatalisator. Kan pernah sering dengar kan, ada reaksi ditambahi katalis, reaksinya jadi cepet gitu loh. Jadi kalau ada ampisilin, ketemu air, terhidrolisa nantinya, karena itu nggak tahan. Apalagi ada gula di situ, hidrolisanya lebih hot lagi. Nah, berarti sudah tahu bahwa ampisilin ini akan terjadi reaksi hidrolisa di dalam air. Dan akan dipercepat dengan adanya dekstrosa. Itulah yang namanya inkompatibilitas. Tetapi ini masih bisa diterima asal durasinya tidak panjang-panjang. Masih boleh dipakai asal durasinya tidak panjang. Karena itu, kalau kita mau buat sediaan cair yang isinya antibiotik, bukan dari pabrik diisi air langsung untuk didistribusikan karena nanti panjang durasinya. Tapi kita menambahkan airnya di apotek pada saat obat itu mau dibeli. Maksimal 3 hari setelah diresusitasi harus sudah habis. Jadi kalau nanti ada pasien
terus nanti kita memberikan air, jangan lupa ini harus habis. Karena antibiotik kan memang harus habis. Nah, dia memang tidak tahan. Ya. Oke, bisa diterima? Itulah yang namanya inkompatibilitas secara kimia. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Ayah. Lanjutnya coba kelompok 6, nak. Ayo, nak, kelompok 6. Siapa ya kelompok 6 ya? Saya tak lihat. Kelompok 8. Kelompok 8, kelompoknya ini review jurnal, lagi itu jurnalnya dimunculkan. Siapa? Oh ini nih. Angelita, Devinta, Devira, sama Dimas ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Oke, Indonesia ya. Bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, yuk lanjut. Ini ya yang diangkat jurnalnya ya, Pharmaceutical Incompatibilitas Review. Oke. Inkompatibilitas kimia. Reaksi antara dua zat atau lebih yang menyebabkan perubahan zat kimia bentuk sediaan farmasi. Sebagai akibatnya, produk atau produk yang tidak aktif atau tidak dapat berbentuk. Inkompatibilitas kimia segera. Reaksi berjalan secara cepat pada saat pencampuran, misalnya effervescence, pengendapan, perubahan warna, dan lain-lain. Inkompatibilitas kimia tertunda. Reaksi berjalan lambat dan tidak segera tampak perubahan efek terapinya, tetap atau berkurang atau hilang atau toksik. Obat racikan bila obat digunakan atau akan habis sebelum aktivitas terapeutik hilang. Jenis-jenis inkompatibilitas kimia berdasarkan reaksi kimia. Yang pertama, ketidakcocokan yang ditoleransi. Pada ketidakcocokan jenis ini, interaksi kimia yang dapat berupa perubahan urutan pencampuran larutan menjadi bentuk encer, tanpa atau dengan mengubah urutan pencampuran. Yang kedua, ketidakcocokan yang disesuaikan. Dalam ketidakcocokan yang disesuaikan, perubahan formulasi diperlukan dengan senyawa yang memiliki nilai terapeutik yang sama. Jenis-jenis inkompatibilitas kimia berdasarkan pemberian resep. Yang pertama, disengaja. Ketika pemberian resep dengan sengaja meresepkan obat yang tidak kompatibel. Yang kedua, tidak spesifik. Ketika pemberian resep meresepkan obat tanpa mengetahui adanya ketidaksesuaian antara obat yang diresepkan. Selanjutnya dibacakan oleh Devinta. Macam inkompatibilitas kimia. Yang pertama ada pengendapan. Kedua, pembentukan gas. Ketiga, perubahan warna. Keempat, kombinasi eksplosif. Kelima, sementasi. Ketujuh, pembentukan panas atau penyerapan panas. Kedelapan, perubahan hidrolis. Kesembilan, perubahan tidak tampak. Yang ke-10 ada pembentukan bahan toksik. Contoh ketidakcocokan kimia. Ketidakcocokan alkaloid. Garam alkaloid dengan
alkaloid, garam alkaloid dengan iodida larut, garam alkaloid dengan tanin, garam alkaloid dengan salisilat, alkaloid dengan iodida dan bromida larut, ketidakcocokan salisilat larut dengan garam besi, salisilat larut dengan alkali bikarbonat, salisilat dan benzoat larut dengan asam, ketidakcocokan iodida terlarut, oksidasi iodida dengan kalium klorat, oksidasi iodida dengan kinasulfat. Ketidakcocokan kimia menyebabkan evaluasi gas karbon dioksida. Yang pertama, oksidasi iodida dengan kalium klorat. Yang kedua, oksidasi iodida dengan kinasulfat. Ketidakcocokan kimia menyebabkan evolusi gas karbon dioksida. Natrium bikarbonat dengan garam kalsium atau magnesium yang larut. Bismusubritat dan natrium bikarbonat. Boraks dengan natrium bikarbonat dan gliserin. Ketidakcocokan lain-lain. Barbiturat larut dengan amonium bromida. Kalium klorat dengan zat yang mudah teroksidasi. Ketidakcocokan bahan pengemulsi. Stabilitas warna zat warna. Ketidakcocokan ekstrak cair akar manis. Selanjutnya dibacakan oleh Devinta. Metode yang dipakai dalam jurnal ada metode A, larutan reaktan dibagi dalam bagian-bagian terpisah dan campuran kedua dibagi yang tersebut secara perlahan penambah satu ke dalam yang lain lalu diaduk terus-menerus. Yang kedua ada metode B, larutan salah satu zat bereaksi dalam satu bagian tempat, bagian kedua dalam mortir dan masukkan jumlah kompon yang sesuai. Bubuk teragakan 2 gram per 100 ml dihasilkan lendir halus. Tambahkan pada larutan zat yang bereaksi pada lendir. Tambahkan larutan reaktan pertama ke dalam lendir secara perlahan, aduk terus-menerus. Ini ada contoh resep pertama, yaitu ada contoh resep pertama yang penyebabnya ada jumlah stiny HCl lebih dari kelarutan air 1:30. Aromatic spirit of ammonia mengandung sedikit jumlah alkohol. Solusinya strychin HCl diendapkan menghasilkan endapan yang berdisfusi, maka ikuti metode A. Contoh yang kedua ada penyelesaian dengan metode B. Penyebabnya ketika kina hidroklorida dikombinasikan dengan Na salisilat membentuk salisil kina yang merupakan endapan yang dapat berdisfusi. Solusinya? Solusinya diselesaikan dengan metode B untuk interaksi menghasilkan endapan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ini jurnalnya 1 ya, Nak ya? Iya, Ibu. Jurnalnya 1. Ini tadi dari kelompok 8 itu mengangkat tentang contoh-contoh apa saja sih yang namanya inkompatibilitas kimia. Terus diberi contoh obat-obatnya.
Nah, di sini kebetulan diambil 2 contoh resep beserta solusinya gitu. Jadi sudah enak sekali. Lah ini kebetulan solusi yang digunakan itu ada 2 cara. Ada A dan B. Kalau A itu larutkan reaktan dalam bagian-bagian terpisah dan campur keduanya bagian terpisah secara perlahan dengan menambahkan satu ke dalam yang lain. Jadi kalau kita lihat contoh yang pertama ini yang A, Iku itu mau membuat strychnine HCl. Strychnine HCl di sini disebutkan, strychnine HCl ini sebenarnya dia larut di dalam air. Tapi kelarutannya ini airnya kurang, nah. Kurang banyak airnya. Tetapi untungnya di dalam resep ini itu ada aromatic spirit of ammonia. Aromatic spirit, itu mesti ada spiritus iki mesti. Spiritus itu pasti ada alkoholnya. Loh, terus caranya bagaimana, Bu? Caranya strychninnya itu campuran dulu. Ini diendapkan menghasilkan ini. Strychninnya dicampur dengan yang bisa melarutkan dia. Berarti dicampur dengan apa dulu? Dengan air atau dengan aromatic spirit? Dengan apa, Nak? Dengan aromatic spirit. Iya, dengan aromatic spirit, setelah dia larut, baru nanti kita campurkan dengan air secara perlahan-lahan. Jadi, salah satu mengapa ini tidak bisa campur, ya karena nanti ini kelarutannya nggak cukup airnya. Nggak apa-apa, kan masih ada alkoholnya, ada amoniaknya. Jadi, ada aromatic spiritnya, ada alkohol ini, ada amonia itu NH4Cl itu ya yang dipakai untuk obat bisa mengatasi pernafasannya. Nah, contoh yang kedua itu kinin HCl. Kinin HCl kalau ditambah natrium salisilat akan terbentuk endapan. Ini kinin HCl dengan sodium salisilat terbentuk endapan. Caranya menyelesaikan seperti apa? Yang B. Coba yang B gimana? Larutkan salah satu zat yang bereaksi dalam satu bagian. Tempatkan bagian kedua dalam mortir dan masukkan jumlah komponen yang sesuai. Di sini ada bubuk teragakan. Berarti gunanya apa, Nak, bubuk teragakan ini, Nak? Coba kita lihat masalahnya. Kinin ditambah sodium salisilat mengendap, kan? Oke? Mengendap kalau di dalam air berarti larut apa enggak? Larut enggak, Devinda? Ini Dimas juga kelompoknya ya? FBD. Kinin HCl ditambah sodium salisilat jadi apa, Nak, ini? Endapan, kan? Kalau endapan larut enggak di dalam air, Nak? Tidak larut. Tidak larut. Tapi di sini nggak ada alkohol, Bu, yang bantu. Nggak apa-apa. Tambah ono teragakan ini loh, Nak. Terus teragakan gunanya untuk apa? Seperti suspensi ini. Ini suspending agent, Nak. Tahu ya? Jadi ini sediaannya jadi suspensi. Nggak apa-apa. Ya memang kenyataannya jadi endapan, ya biarin. Tapi nanti kita jangan bentuknya larutan. Jadi kalau kita lihat resep yang nomor 1 ini masih bisa diatasi dan bentuknya tetap larutan nanti. Tapi resep yang nomor 2, nggak apa-apa ya biar mengendap aja nggak apa-apa. Tetapi nanti saya buat bentuknya suspensi. Gitu. Jadi seperti itu inkompatibilitas itu. Ya, jadi seperti itu cara menyelesaikan inkompatibilitas. Ini kebetulan sudah ada, oh solusinya gini, oh solusinya gini. Tapi kalau kelompok 7 tadi, itu dia tidak mencari solusi, hanya mengamati berapa sih inkompatibilitasnya. Mungkin terbentuk endapan, mungkin terbentuk kekeruan. Dia mengamati, karena observasi. Kalau ini metodenya bukan observasi, Nak, kan melakukan.
Kalau melakukan kita nyebutnya eksperimen. Ya, ini eksperimennya eksperimen simple, melakukan di laboratorium. Yes, bisa diterima untuk inkompatibilitas. Ini menarik sekali dari kelompok ini ya. Kayaknya semuanya sudah terangkum, kebetulan yang diambil kok topiknya juga sudah pas. Oke, kalau sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang untuk kimia? Semoga bisa menangkap ya. Sekalipun kita daring ya, semoga bisa nangkap lek kimia ngono kuwi gini. Nanti tetap satu kelompok ini bisa terima punyanya teman-temannya kan ini. Nanti minta tolong anakku nanti bagi-bagi sama kelompok yang lain ya. Jadi semuanya biar dapat banyak, biar dipakai untuk referensi. Ya. Jadi silahkan dibaca-baca lagi, itulah inkompatibilitasnya ya. Oke, sekarang Bu Ninis lanjutkan untuk yang inkompatibilitas terapi ya. Ini kelompok berapa ya anak ya? Ayo, inkompatibilitas yang ini salah satu dulu. Kelompok siapa anak ke? Bentar, Bu, saya anak cek. ke? Ceken. Ini siapa ya kelompok si Bu Ninis lihat kok, tapi kok. Kelompok 9, Ibu. Oh, 9. Inkompatibilitas terapi. Ya, oke, ya, kelompok 9. Silakan. Bisa share sendiri. Kelompok 9 siapa yang mau share, nak? Oh, Dian, yuk. Slideshow, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi Slideshow, kami. enggak? Di slideshow. Bisa? Oh, baik, Ibu. Mohon maaf, tidak bisa untuk di slideshow, Bu. Oh, ya, Ben. Nggak apa-apa. Silakan. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inkompatibilitas terobantik. Baik, untuk anggota kami yang pertama yaitu ada Agnia, Mardatila, Arlisyananda Wibowo, Aulia Dewi, Berlian Indah Puspitasari, Dea Jika, dan Dian Ayu. Apa itu inkopabilitas? Inkopabilitas merupakan suatu kejadian obat yang tidak tercampurkan secara fisika maupun kimia dan berakibat pada hilangnya potensi, meningkatnya toksisitas atau efek samping yang lain. Inkopabilitas obat dapat terjadi sebelum obat mencapai pasien yang dihasilkan dari reaksi fisikokimia antara beberapa obat, antara obat dengan pelarut atau dengan peralatan yang digunakan. Inkopabilitas adalah reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi antara obat dengan larutan, wadah, atau dengan obat lainnya. Dua jenis inkopabilitas yang berkaitan dengan peracikan adalah inkopabilitas fisik dan kimia. Pada pustaka lain dibagi menjadi inkopabilitas fisika, kimia, dan terobantik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Agnia. Selanjutnya ada
inkompatibilitas terapeutik yang merujuk pada interaksi yang terjadi antara dua atau lebih obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan efek terapeutik yang diinginkan, meningkatkan toksisitas atau menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan pada pasien. Dalam konteks penggunaan obat dalam resep racikan, inkompatibilitas terapeutik dapat terjadi ketika dua atau lebih obat yang dicampurkan bersama dalam satu sediaan tidak kompatibel secara farmakologis, sehingga mengurangi efektivitas pengobatan atau bahkan menimbulkan risiko kesehatan bagi pasien. Dalam penelitian ini, inkompatibilitas terapeutik diamati dalam penggunaan kortikosteroid atau seperti dexamethasone dan metilprednisolon dalam resep racikan untuk pasien anak. Potensi inkompatibilitas terapeutik perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi efektivitas pengobatan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kombinasi obat yang dapat menyebabkan inkompatibilitas terapeutik dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Inkompatibilitasi terapeutik. Kortikosteroid sangat banyak digunakan dalam pemberian terapi dan pengobatan dikarenakan efek yang kuat sebagian anti-inflamasi. Aziz 2006. Kortikosteroid sering disebut sebagai obat life-saving drug dikarenakan pada penggunaan sebagai anti-inflamasi hanya sebagai terapi paliatif, di mana hanya menghambat gejala sedangkan penyebab penyakit masih muncul. Kondisi ini menyebabkan obat kortikosteroid digunakan tidak sesuai indikasi, dosis, dan lama pemberian sehingga menyebabkan timbulan reaksi obat yang tidak diinginkan. Karena itu perlu dilakukan kajian peresepan racikan obat kortikosteroid yang pada anak seuman 2007. Penelitian ini dilakukan di klinik X karena dari studi hasil pendahuluan masih banyak ditemukan resep racikan yang mengandung kortikosteroid pada pasien anak dan dicampurkan dengan obat lain. Masalah ini membutuhkan peran tenaga kefarmasian untuk mengkaji dan mencegah efek yang tidak diharapkan dalam peresepan kortikosteroid. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah penelitian observational deskriptif. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang dilakukan. Pertama, menentukan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di klinik utama Sukoharjo. Selanjutnya, ditentukan waktu penelitian. Penelitian dilakukan mulai bulan Juli hingga Desember 2020. Data yang diambil menggunakan metode probability sampling secara retrospektif. Pada kriteria inklusi dengan pasien rawat jalan anak usia 1-12 tahun yang mendapatkan resep racikan obat golongan kortikosteroid. Pada kriteria eksklusi dengan pasien anak di atas usia 12 tahun dengan resep racikan yang tidak mengandung obat golongan kortikosteroid. Selanjutnya dilakukan identifikasi resep. Lembar resep diidentifikasi menggunakan software Lexicom dan Netscape
Untuk mengetahui inkompatibilitas terapeutik, selanjutnya menganalisa data. Analisis dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan kortikosteroid jenis obat yang dicampurkan dan potensi inkompatibilitas terapeutik antara kortikosteroid dan obat lain dalam resep racikan. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan saran diberikan untuk mencegah efek yang tidak diinginkan akibat inkompatibilitas terapeutik dalam penggunaan kortikosteroid pada pasien anak. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari inkompatibilitas terapeutik. Hasil penelitian ini mencangkup beberapa temuan penting terkait penggunaan kortikosteroid dalam resep racikan untuk pasien anak di Klinik Utama 10 di Sukoharjo. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang disorot. Pertama, pola penggunaan kortikosteroid ditemukan bahwa sebagian besar resep racikan mengandung kortikosteroid dengan 79 resep menggunakan dexamethasone dan 5 resep menggunakan metilprednisolon. Yang kedua, jenis obat yang dicampurkan. Terdapat 247 obat yang digunakan bersama dengan dexamethasone dan yang ketiga, potensi inkompatibilitas terapeutik dari 84 resep yang dianalisis, terdapat 19 kombinasi obat dengan dexamethasone dan metilprednisolon yang mengalami ketidakcampuran secara terapeutik. Inkompatibilitas terapeutik terutama terjadi pada kombinasi dexamethasone dengan asam mefenamat. Yang keempat, persentase inkompatibilitas terapeutik jumlah ketidakcampuran secara terapeutik sebanyak 7,69%, sementara sisanya mengalami ketercampuran dengan dexamethasone dan metilprednisolon. Dengan adanya temuan ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi inkompatibilitas terapeutik dalam penggunaan memperhatikan kompatibilitas obat dalam proses peracikan untuk mencegah efek yang tidak diinginkan pada pasien. Selanjutnya yaitu kesimpulan peresepan kortikosteroid pada anak di Klinik Utama 10 di Sukoharjo didapat jenis klaim yang paling banyak yaitu 49,5%, sedangkan pada perempuan sebanyak 24,7%, sedangkan resep dengan racikan kortikosteroid dexamethasone yang memiliki inkompatibilitas terapeutik sebanyak 1 dengan obat asam mefenamat sebanyak 12 resep. Sedangkan untuk metilprednisolon ditemukan sebanyak 4 obat kombinasi, yaitu dengan vitamin C sebanyak 4 resep, amoxicillin sebanyak 1 resep, antasida sebanyak 1 resep, dan asam mefenamat. Daftar Pusaka, Sasangka, NAD, Purwaningsi, AED, A, dan Marlina D. 2021 potensi inkompatibilitas terapeutik menggunakan kortikosteroid pada resep anak racikan di Klinik Sukoharjo. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Ini mestinya kalau kita luring, kita asik ini mau main-main sama Medscape ini. Tapi nggak apa-apa. Semua sudah download Medscape? Ini cepet-cepetan. Pokok nanti ini ada yang bisa menjawab, nanti tak tambah poin nanti. Nanti tak titipkan poin nilainya.
Ini. Kalau kita lihat penelitian ini sebenarnya yang disoroti apa nak? Yang disoroti. Obat yang disoroti mau dilihat iki lek digandeng punya potensi enggak untuk interaksi terapeutik? Dari kelompok 9, kira-kira yang mau dilihat ini obat apa? Apa nak? Obat apa yang diwaspadai di dalam yang mau dilihat di sini ini? Obat apa nak? Kortikosteroid. Ya, kortikosteroid. Nah, wes sudah tahu. Berarti sebenarnya interaksi obat itu kan pokok obat apa karo apa digandeng ya interaksi kan gitu. Tapi apakah interaksinya berbahaya apa enggak? Nanti kita lihat. Nah, kebetulan jurnal ini yang diangkat adalah kortikosteroid. Nah, kenapa Bu kok yang diangkat kortikosteroid? Memang obat ini rasanya selalu sering ditambahkan untuk memperkuat efek obat. Tetapi apakah ini memang layak untuk ditambahkan atau tidak? Nah, dalam penelitian ini coba dilihat kortikosteroid yang dilihat apa nak di situ nak? Ada 2 kan kortikosteroid yang disoroti. Yang pertama apa tadi? Coba lihat di slide yang atas. Yang pertama kali kan misalnya. Oke, bawah lagi. Ya, itu coba. Yang ada kortikosteroid yang digunakan ini, mereka yang disoroti adalah dexamethasone dan metilprednisolon tadi. Bawahnya ini kayaknya. Bawahnya. Slide bawahnya. Bukan. Tadi yang baca siapa ya? Nah, ini nak. Ini. Nah, ini. Yang disoroti ada berapa obat ini kortikosteroid? Kortikosteroid itu golongan obat, nak. Nah, di dalam kortikosteroid itu salah 2-nya yang disoroti adalah dexamethasone sama metilprednisolon. Nanti kalau kalian jadi apoteker, rasanya obat ini akan sering muncul. Karena itu kenapa penelitian ini mengambil sebenarnya ada interaksi enggak antara dexamethasone dengan obat lain, metilprednisolon dengan obat lain. Nah, dalam resep yang diteliti ini ternyata nak, ya toh kan di situ ada toh hasilnya ternyata inkompatibilitas terapi terutama terjadi pada apa? Coba dilihat yang poin nomor 3. Apa nak yang inkompatibilitas terapi yang paling banyak pemakaiannya ini? Apa sama apa di situ disebutkan? Obatnya apa? Ayo, obatnya apa ini? Yang nomor 3 itu? Ayo, obatnya apa? Dexa dan metilprednisolon, Bu. Iya, dexa dan metilprednisolon. Ya, itu apa namanya? Kortikosteroid yang sering digunakan, tapi kombinasi apa yang inkompatibilitasnya sering terutama terjadi? Coba dilihat yang antara apa sama apa yang kita soroti, yang paling banyak ini. Asamefenamat. Iya, seringkali ternyata dokter itu meresepkan ada deksanya, ada asamefenamatnya. Loh Bu, ini berarti inkompatibilitas toh Bu? Kenapa Bu kalau dua-duanya diminum bareng-bareng? Orangnya langsung mati Bu? Enggak. Nah, sekarang yang sudah mendownload Medscape, masuk Medscape. Yo, saya dikte dari sini. Masuk Medscape. Sudah masuk? Masuk dulu. Ini cepet-cepetan ya. Yang sudah tahu jawabannya silahkan nanti angkat raise hand nanti ya. Coba. Bagaimana? Sudah masuk Medscape? Oke? Sudah masuk, nak? Oke. Setelah masuk Medscape, di atas itu nanti kamu klik interaksi. Interaction. Gambarnya kayak petir gitu.
Oke, sudah? Setelah masuk ke interaction, diklik interaction-nya, terus di situ kan ada add a drug. Ketik dexamethasone. Oke, sudah? Sudah diklik? Terus selanjutnya add lagi mefenamic acid. Oke? Nanti akan nampak di bawah itu tulisan satu interaction found. Berarti ditemukan satu interaksi. Yang warnanya biru bawah ada tulisan view interaction, itu artinya lihatlah interaksinya, diklik view interaction. Bagi yang sudah menemukan, silahkan raise hand. Tulisannya apa itu? Ya? Sudah ketemu? Ada yang ketemu? Tulisannya apa? Tulisannya apa, Nak? Bisa sudah ada yang menemukan? Kalau yang menemukan, silahkan raise hand. Nah, tolong ditutup, coba saya tak share. Coba ya, Bunda tak share dulu. Gambarin ini, Nak. Nah, saya buka. Teles kelihatan ini, Nak? Kelihatan? Kelihatan? Nah, siapa yang gambarnya tadi sudah muncul ini? Sudah? Pada saat masuk Medscape muncul ini kan? Ayo, sudah muncul ini? Piye? Ini kelompok siapa tadi ya? Berlian. Iya, Berlian. Kelompok siapa ini tadi? Kelompok 9. Oke. Iya, Ibu. Coba. Sudah bisa sampai masuk ke sini kan? Medscape-nya sudah di-download belum, sayang? Sudah download tapi belum bisa masuk. Nah, nanti pada saat kalian sudah masuk ke aplikasinya Medscape, kalau mau lihat interaksi ini diklik, nah. Inilah, interaction ini loh. Wes, nanti diklik, itu nanti akan muncul gambar ini. Nah, akan muncul gambar ini, tapi ini masih kosong. Masih kosong. Clear all itu nanti kalau misalnya ini saya clear all, ini ya kosong. Terus kamu kan pengen lihat Dexa sama asam efenamat apa sih interaksinya, kan gitu toh? Nanti yang di add a drug ini kamu ketik dexamethasone. Nanti di situ ada tulisannya. Nanti tinggal kita ngeklik dexamethasone. Terus nambahi mefenamic acid. Nah, interaksinya itu akan muncul di bawah ini loh, Nak. One interaction found. Artinya ditemukan satu interaksi. Nanti view interaksinya kamu klik. Nah, pada saat kamu klik, nanti akan muncul gambar ini. Tulisan ini.
Oh, ternyata interaksinya ini toh. Asam mefenamat dengan dexamethasone itu akan either increases toxicity of the other by pharmacodynamic synergism. Use caution or monitor. Increase risk of GI ulcer. GI itu gastrointestinal, nah, lambung. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, either increases toxicity. Dua-duanya saling meningkatkan. Ya. Jadi dua-duanya baik asam mefenamat maupun dexamethasone itu dua-duanya akan saling meningkatkan toksisitas. Kenapa? Karena asam mefenamat itu juga membuat lambung itu perih, dexa yo perih. Nah, dua-duanya diminum akan menyebabkan menaikkan farmakodinamiknya secara sinergis. Jadi malah perih wetenge enak. Nah, karena itu kalau meminum asam mefenamat sendiri perih, dexa sendiri juga mengiritasi lambung. Lek berdua dicampur itu berbahaya kalau ada orang yang sakit mah, sakit lambung. Makanya sebaiknya kalau asam mefenamat mau menambahkan kortikosteroid, ya mungkin kita pakai methylprednisolone. Sekarang kita lihat, ayo. Sekarang masuk di Medscape, kemudian ketiklah dexamethasone, saya ganti dengan methylprednisolone. Methylprednisolone. Ternyata juga ada one view interaction found, sama-sama meningkatkan GI tract juga. Jadi sebaiknya kalau mengkonsumsi asam mefenamat itu memang sebisa mungkin tidak disertai dengan kortikosteroid. Jadi di jurnal ini menyebutkan bahwa ini loh yang harus diwaspadai. Dan kalian bisa melihat itu di Medscape. Makanya tadi pada saat PPT ditayangkan kan juga disampaikan toh acuannya adalah Medscape. Oke ya. Mata kuliah ini memang saya tidak mengampu dalam banyak pertemuan ya nak ya. Karena itu mungkin saya tidak bisa melihat satu persatu apakah kalian sudah oke menggunakan Medscape. Karena nanti ini akan kalian gunakan aplikasi ini dominannya di farmakologi terapi ya. Kalau ini kan kita sebenarnya ngomongkan farmasetika, tapi kebetulan farmasetikanya interaksinya terapi gitu. Jadi kalau ditanya orang, misalnya nanti Berlian ketemu orang, Mbak, saya kemarin itu ke dokter A dikasih obat ini. Saya datang ke dokter B, saya dikasih obat ini. Ini seandainya obatnya saya minum barengan gitu, boleh nggak? Kalau pengen tahu interaksinya, silahkan lihat di Medscape. Ya, jadi silahkan lihat di Medscape. Ini bisa menjadi salah satu ide penelitian kalian pada saat nanti kalau mau mengambil tugas akhir. Misal, ternyata Amara tertarik mau melihat apakah kortikosteroid ini banyak ditulis di persepan anak-anak di tempat lain. Ini kebetulan kan kliniknya Ekto Amara. Nanti Amara boleh ngambil ini di klinik yang lain. Itu penelitiannya sudah berbeda, nak. Jadi jangan dibayangkan kalau mau melakukan penelitian itu wangil, enggak. Untuk level S1 tidak harus novelty-nya nampak. Tidak perlu ada keterbaruan, itu tidak harus. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak, oke, cukup bagi kita. Karena itu, ide-ide jurnal ini, nak, kamu pakai acuan. Tempatnya berbeda, artinya penelitiannya sudah berbeda. Amara nanti ngamati asam mefenamat kortikosteroid di klinik Y. Nanti Dimas di klinik Z. Nanti Anggita mau juga di klinik
Boleh, nggak apa-apa, Nak. Boleh. Ya. Tapi biasanya nanti oleh pembimbing akan diarahkan karena biasanya penelitian kalian nanti kan akan kita gabung supaya nanti bisa memberikan manfaat. Jadi seperti itu interaksi. Dan saya lihat dari kelompok 10, kelompok yang terakhir, itu juga mengupasnya kan interaksi. Nah, supaya adil, kelompok yang ke-10 silahkan share ya. Coba kelompok yang 10. Terakhir, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, Nak. Coba, Nak. Coba, Nak. Ya, ini siapa berarti? Kelompoknya siapa? Alifta? Ayo, Nak. Oke, silahkan. Mohon maaf, tadi saya cek sama dengan kelompok 9 ternyata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal dari kelompok kami. Untuk pengenalannya, judul yang Kok kebetulan foto ya sayang ya? Nggak apa-apa. iya Bu. Tadi juga Sukoharjo sayang. Iya Bu. Nggak apa-apa ya, lanjut dong. Jajal foto apa enggak? Penelitiannya jenenge foto juga penulisnya. Tadi saya sama Bu ternyata. Saya Nyaris nggak apa-apa. Jodohmu memang. Tapi coba kita lihat kesimpulannya kalau gitu. Coba kamu menyimpulkan hal yang sama apa enggak? Coba sayang. Coba. Jadi untuk kesimpulannya, resep dengan racikan kortikosteroid dexamethasone yang memiliki inkompatibilitas terapeutik sebanyak 1 dengan obat asam mefenamate sebanyak 12 resep. Sedangkan methylprednisone ditemukan sebanyak 4 obat kombinasi, yaitu dengan vitamin C sebanyak 4 resep, amoxicillin sebanyak 1 resep, dan antasida sebanyak 1 resep, dan asam mefenamate sebanyak 12 resep. Oh, ternyata sama ya, sama persis ya, Nak ya. Ya, kalau gitu, ini kelompok 10 ya? Iya, Ibu. Coba ini kesimpulannya, tadi kan sudah Bu Ninis bantu untuk, ayo, sekarang kita lihat asam mefenamate, inkompatibilitasnya. Terus di sini amoxicillin sebanyak 1 resep, antasida sebanyak 1 resep, dan asam mefenamate 12 resep. Kita belum lihat antara amok sama dexa. Coba Alifta sama tim kelompoknya Alifta. Coba kamu masuk Medscape, lihatkan kalau yang tadi asam mefenamate sudah ya. Coba dexa dilihat dengan apa ya ini ya? Oh, vitamin C wes, yang 4 resep, yang kalau amok sama dexa kan cuma 1, antasida cuma 1. Ini Nak, sama vitamin C. Ada interaksi apa enggak? Coba kita cek ya. Medscape, kita masuk ke checker. Coba. Ayo, kelompok 10. Iya, sebentar. Ketemu enggak? Coba.
Dexa sama vitamin C. Vitamin C namanya di situ ascorbic acid. Nah, oh, nggak masalah. No interaction found. Tidak diketemukan interaksi. Nggak ditemukan loh. Nah, jadi biar sudah ketemu. Coba tutup nak. Saya tunjukkan nak. Tutup, tutup. Tak share dulu. Oke. Nah, ini dexamethasone saya gabung sama ascorbic acid. Munine ngene sayang. No interaction found. Berarti nggak diketemukan interaksi. Aman, nggak apa-apa. Boleh. Oke ya. Jadi caranya melihat interaksi wes gampang pakai aplikasi ini. Nanti setelah ini kamu silahkan main-main. Mau lihat apa sama apa sama apa, itu silahkan. Jadi kalau misalnya ada suatu saat orang minum ini sama ini, itu ya apa sih interaksinya? Wes gak usah buka-buka buku, langsung aja pakai aplikasi ini. Makanya saran saya, HP-mu isinan aplikasi ini. Selain aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, gitu ya. Jadi itu kebetulan kelompok 9 dan 10 sama. Caranya seperti itu untuk melihat interaksi terapi. Bu, kan fisika sama kimia, nah itu yang belum ada aplikasinya nak ya. Tapi kalau untuk terapi sudah ada, dan ini semoga saja bisa menjadi pegangan kalian kalau nanti bekerja di pelayanan kefarmasian. Mungkin itu yang bisa Bu Nini sampaikan. Mohon maaf, agak panjang ya. Kamu waktunya kuliah apa lagi setelah ini? Apa anaknya? Kuliah apa nak? Tidak ada ya. Oh, tidak ada. Ya sudah kalau gitu. Tak pikir tadi kita mau ketemu secara luring, tapi sudah dikasih link ya, wis gak apa-apa. Semoga tidak mengurangi arti. Semoga kalian bisa memahami. Mungkin di pertemuan mata kuliah yang ke atas ini kalian sudah sangat spesifik, pasti akan ketemu dengan mata kuliah yang lebih dalam. Semoga saja yang Bu Ninis berikan ini bisa memberikan manfaat, gitu ya. Jadi kalau belum ada yang belum mendownload Netscape, silakan untuk mendownload. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bu Nini sampaikan. Mohon maaf karena 2 kali belenjani janji. Makanya yang hari ini saya selalu mohon maaf ya Anneke, sampaikan ke teman-teman ya, mesti gitu terus ya. Ya semoga saja nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan lain topik kan gitu. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang pengen mengajukan PKM, kan ada tawaran biasanya dari Dikti. Siapa tahu kita ada yang cocok nanti bisa sama Bu Ninis gitu ya. Mungkin itu saja. Bu Ninis akhiri, selamat belajar karena minggu depan adalah minggu tenang untuk mempersiapkan diri UAS mulai tanggal 1, gitu ya. Itu saja yang bisa Bu Ninis sampaikan. Bu Ninis akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ninis. Bu Ninis pamit ya. Iya, Ibu. Ya, Bu.